Departemen Engineering. Wah, engineering ya. Halo, Assalamualaikum Mas Helmi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Helmi? Alhamdulillah baik Pak. Sibuk di site ini berarti ya? Ya betul. Ini lama ya, saya nggak berjumpa ya. Ini sibuk kerja. Ini sekarang kerja di mana Mas Helmi? Di PT Antareja Mahadharma Makmur Pak, Set ABP Jembayan 20. Oh, di Lokulu ya? Ya. Oke, ini apa namanya? Saya coba menyapa para alumni program studi teknik pertambangan Unikarta. Ya. Salah satunya Mas Helmi ya. Kemarin masuk di Unikarta angkatan berapa Mas Helmi? Angkatan 2013. 2013. Berarti lulus berapa tahun masa studi kemarin? Tahun 2017 sudah sidang sarjana. Cuman wisudanya aja tertunda karena ada pemilihan rektor baru waktu itu. Oh, sempat pending ya. Ya. Ini saya mau nanya-nanya sedikit terkait kesan selama kuliah di kampus Unikarta, Mas Helmi. Ini kan termasuk mahasiswa yang lulus tepat waktu ya. Gimana nih kesannya gimana selama kuliah di sana? Ya, kesan selama kuliah sih yang pertama pastinya senang ya bisa kuliah di Unikarta dan mendapatkan lebih banyak teman di sana. Kemudian dosen-dosennya juga baik sehingga komunikasi antara mahasiswa dan dosen terjalin dengan dekat, dengan hormat. Baik hal-hal yang baru banyak saya dapatkan juga selama kuliah. Dan tentunya mendapatkan ilmu yang lebih mendalam sama kuliah. Terus kalau untuk motivasi nih, kenapa sih kemarin ngambil di program studi teknik pertambangan gitu? Kenapa nggak ke program studi yang lain gitu? Apa nih motivasinya apa nih buat teman-teman yang calon mahasiswa baru nih? Kebetulan yang pertama kali saya udah bekerja di tambang sebelum melaksanakan kuliah, ya. Jadi pastinya saya harus mengambil sesuai pekerjaan saya untuk meneruskan ilmu pendidikan yang saya tempuh. Jadi kemudian hal yang kedua, kuliah itu menurut saya penting sekali untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, serta kuliah juga membuka wawasan dan pengetahuan yang membuat pola pikir menjadi lebih dewasa. Kemudian dengan kuliah menurut saya peluang kerja juga semakin besar. Artinya jenjang karir Mas Helmi juga sekarang udah jelas ya. Otomatis setelah lulus sarjana kan karir otomatis mengikutin kan. Alhamdulillah seperti itu. Kalau untuk ini sekarang di departemen apa Mas Helmi? Kebanyakan sih setelah saya lakukan interview ya para alumni memang fokusnya atau arahnya sih ke engineering. Makanya sesuai dengan visi misi program studi. Jadi lulusan program studi teknik pertambangan itu memang arahnya ke engineering gitu. Ya. Seorang main planner ya. Nah, terus yang berikutnya mengenai ini pembelajaran di sana ini gimana? Selama perkuliahan di Unikarta, materi, kemudian pengalaman, kira-kira gimana di sana? Ya, kalau untuk segi materi, saya rasa cukup bagus penyampaiannya. Dari ilmu-ilmu dasar yang disampaikan oleh dosen sangat aplikatif. Kebetulan dari beberapa dosen juga mantan pernah bekerja di tambang juga gitu. Jadi cara penyampaian secara teori, secara praktek itu kita lebih cepat nangkapnya gitu, karena sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi
tidak menyulitkan kita untuk menerima materi gitu. Oke. Kalau materi kan tadi pengalaman dosen lebih banyak ya. Dan mereka juga, beliau orang-orang mantan pekerja di tambang. Jadi awal buka Tani Itu Harum salah satunya dosen-dosen kita ya. Jadi Tani Itu yang buka ya dosen-dosen kita, ada Pak Dr. Insinyur Sujiman, ada Pak Dr. Insinyur Ibnu Hasim, dan Dr. Mulyono Duyantoro ya. Beliau juga mantan bekerja di Tani Itu Harum. Ya, diragukan kalau pengalaman. Terus dari kuliah ya, lulus, bekerja, pengalaman nih sebagai seorang engineer tambang, apa sih susahnya atau senengnya gitu. Jadi biar teman-teman mahasiswa yang melihat video kita ini semangat nih kuliahnya jadinya. Jadi wah, berarti saya kalau lulus harus jadi seorang engineer tambang. Apa nih kira-kira supaya teman-teman mahasiswa nih kepengen kerja di tambang, bagian engineering tambang. Iya. Jadi dari segi engineering ini pola pikirnya mungkin berbeda ya dari departemen lain, karena di sisi engineer ini kita mempersiapkan area yang akan ditambang, kemudian kita mengaplikasikan dari data tersebut ke lapangan, kemudian dari hasil di lapangan tadi kita record lagi aktualisasinya menjadi hasil perhitungan aktual, apakah itu sesuai dengan rencana atau tidak. Hasil dari pengukuran kita semua di lapangan juga kita aplikasikan lagi ke dalam gambar, kembali lagi menjadi sebuah peta. Nah, jadi selama melakukan hal tersebut, kalau kita menikmati pekerjaan tersebut ya terasa nyaman gitu, ya senang sekali gitu. Kalau nggak dinikmati jadi berat ya. Jadi ya kalau nggak dinikmati jadi berat, malah jadi beban. Ya, beban gitu. Ya, kalau melihat, karena seorang engineer kan memikirkan semua ya, dari aspek persiapan ya, perencanaan, sampai aktualisasi, sampai nanti pasca tambang. Jadi udah dipikirkan sebagai seorang engineer. Betul. Ya. Yang sering Pak Helmi temuin permasalahan di engineer nih, antara planning gambar ya, antara gambar di peta sama aktualisasi di lapangan yang sering menjadi kendala nih, apa kira-kira Pak Helmi? Biasanya dari gambar ke aktualisasi itu biasanya kadang kurang sinkron di lapangan. Kadang kita persiapkan data yang sudah kita buat, di lapangan itu dari sisi produksi misalnya minta request ini agak susah bentuk seperti ini gitu. Jadi mungkin kita harus berpikir ulang lagi untuk mengubahnya, bagaimana caranya agar supaya aplikasinya lebih mudah lagi gitu. Jadi pola pikirnya kadang nggak sinkron gitu. Berarti kasusnya seperti ini, misalkan yang tadi ya, planning, perencanaan sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalkan saya untuk tahun ini saya minta kalori segini. Nah itu seorang engineer kan harus meramu nih, ini harus ngambil SIM mana, ini mana, pit mana gitu ya. Tapi itu bisa termanage dengan baik nanti poin penambangannya. Ya betul itu Pak. Jadi itu salah satu hambatan kita, yang tadinya kita merencanakan lokasi ini bisa terselesaikan sesuai rencana kita, tapi karena ada request minta sulfur sekian sehingga ada perubahan lagi, kita harus mencarikan lokasi-lokasi tertentu. Nah itu merupakan hambatan kita menentukan bagaimana lokasi yang diminta tadi, yang di luar planning kita harus bisa menyesuaikannya lagi gitu, agar supaya target dari produksi kita tercapai. Itu kendala ya, jadi permasalahan yang
teman-teman engineering sering lakukan, ya memang pengusaha gitu ya, sesuai permintaan buyer lah, pasar kan. Ya, jadi betul lah. tugasnya seorang engineer mendampingin pengusaha ini harus berpikir, wah mana ini yang sesuai, mana ini yang tidak sesuai. Itu harus, kesalahan terbesar adalah seorang engineer tambang ketika salah memprediksi, ya kan? Betul. Nah, itu. Terus terakhir Mas Helmi, ya, coba memberikan kiat sukses nih. Harapannya sih mahasiswa bisa seperti Mas Helmi nih. Jadi lulus, siap pakai, kerja di tambang sebagai seorang engineer tambang. Kiat suksesnya apa nih kira-kira? Suksesnya, ya baik. Yang pertama sih pastinya ya, untuk kita kan punya planning mau apa. Yang pertama kita harus persiapkan diri, bangun lebih awal. Dalam arti kegiatan kita yang akan kita rencanakan besok, kita harus persiapkan lebih awal. Nah, kalau kita artinya bangunnya telat, artinya kegiatan kita pun pasti akan telat semua kan. Betul. Nah, kemudian yang kedua, kita harus memiliki target harian. Dalam hal ini buat seproduktif betul, atau bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan yang menanti hari ini. Ya, jangan sampai ada pekerjaan kita tunda lagi ke esok harinya. Kemudian jangan pernah berhenti belajar, terus belajar dan belajar. Nah, terus menambah jaringan pertemanan. Mungkin untuk hal ini ya orang banyak menyepelekan ya jaringan pertemanan tersebut. Tapi dalam hal ini yang saya alami, justru jaringan pertemanan tersebut atau banyak relasi, justru banyak wawasan yang saya dapat, baik itu dari orang dekat maupun orang yang jauh yang pernah kita kenal. Kemudian banyak membaca, membaca ya. Saya sering lakukan tersebut, sering membaca. Ada satu hal materi yang saya kadang harusnya mungkin nggak begitu saya dalami, tapi karena sering membaca masuk sendiri di dalam otak. Betul. Hafal dengan sendirinya. Dan yang terakhir, selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan faktor yang utama untuk mencapai sukses. Betul. Jadi terima kasih sekali Pak Helmi ya. Jadi tadi harus bangun pagi ya, bangun awal. Jadi memang kalau ini seperti saya dulu nih, waktu saya masih kuliah itu, saya walaupun ada kerjaan atau nggak ada kerjaan, itu bangun pagi, jam 3:30 itu saya udah bangun. Apapun itu saya lakukan, bersih-bersih apa saya lakukan, atau mengerjakan tugas kuliah itu 3:30. Jadi sebelum subuh itu saya udah mandi, udah ngerjakan sesuatu itu. Itu yang saya lakukan pada saat kuliah. Terus yang kedua, tadi banyak relasi, banyak jaringan. Mungkin kalau saya simpulkan itu kerja, apa yang harus kita lakukan harus disiplin sebenarnya, ya kan? Harus disiplin. Yang bisa kerjakan kita sekarang harus kita kerjakan, jangan molor. Nanti aja. Itu yang akan menumpuk pekerjaan kita sebenarnya. Jadi yang jadi masalah. Kalau misalkan hari ini bisa dikerjakan selesai, kenapa harus menunda besok gitu? Ya, betul itu. Nah, itu. Jadi saya ambil kesimpulan kerja itu harus disiplin sebenarnya. Disiplin, kemudian dibikin happy, dinikmatin ya. Jangan menjadi beban pekerjaan itu, tetapi menjadi menjadi semangat gitu. Ya. Kalau kita kerja semangat, happy, ikhlas ya, otomatis pekerjaan akan optimal. Jadi faktor kesalahannya pun akan menjadi sedikit. Jadi itu pertanyaan saya. Terakhir. Jadi supaya kita ini di prodi kan sekarang sistem perkuliahan online. Sekarang agak susah Mas Helmi. Jadi ada beberapa dosen sih masih melaksanakan praktikum, cuman menggunakan protokol kesehatan. Ya, tapi mau tidak mau sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pengampu mata kuliah, tetap harus memberikan praktek. Apalagi kita
pekerja tambang ya, calon pekerja tambang. Kalau kita nggak praktek, misalkan mengenal batuan, struktur batuan itu kalau nggak praktek kan susah, ya kan? Ya, itu kita paksakan praktikum tatap muka tapi standar COVID, standar protokol kesehatan. Jadi 4 orang atau 5 orang untuk minggu ini, nanti minggu depannya kelompok ini gitu. Nah, saran Mas Helmi nih supaya mungkin saran untuk perbaikan di program studi itu seperti apa selama perkuliahan kemarin, atau mungkin selama menjadi alumni juga mengikuti perkembangan prodi, sama saran masukan untuk Unikarta ke depan. Ini kira-kira apa nih Mas Helmi penutup? Ya. Jadi untuk saran melihat dengan kondisi COVID seperti ini ya, mungkin lebih bagus tadi yang seperti Pak Sundik bilang, ada benarnya praktik memang ada yang harus tetap dilaksanakan dan tidak bisa ditinggalkan. Cuman cara pelaksanaannya memang harus diatur agar tidak berkumpul terlalu banyak. Artinya dari jumlah kota yang banyak itu harus dibagi per berapa orang gitu, agar supaya perkumpulannya tidak terlalu banyak gitu kan. Kemudian dari segi fisik mungkin dari baik itu dosen maupun mahasiswa, agar supaya tetap selalu menjaga protokol, agar supaya apabila ada yang sakit segera melaporkan kondisinya, jangan sampai sakitnya dirahasiakan, ternyata tidak positif malah bisa menjalar ke yang lainnya. Nah, kemudian sistem pembelajaran yang lain secara daring itu juga tetap harus dilaksanakan ya, karena memang jamnya dibatasin ya. Mungkin ambil jam siang atau malam itu juga lebih bagus, nggak masalah, tergantung kebutuhan atau jadwal yang ditentukan oleh dosen. Kemudian nanti mahasiswanya menyesuaikan dari jam tersebut. Ya mungkin jamnya tidak seperti kita aktif biasa ya, yang tadinya kita jam normal siang bisa, jam khusus malam bisa kan, mungkin sekarang lebih banyak dibatasi gitu ya. Artinya tetap selalu komunikasi, menjaga hubungan baik saja antara dosen mahasiswa agar supaya sistem belajar berjalan dengan baik. Oke, kalau untuk Unikarta nih Mas Helmi, ya, apa saran masukannya kira-kira? Kalau untuk Unikarta saat ini kondisi ya masih seperti ini, mungkin tetap harus ini ya, memperbanyak ilmu materi gitu, menyampaikan materi-materi yang didapat dari dulu sebelumnya di luar, lebih banyak mengaplikasikan lagi ke mahasiswa. Contoh, mungkin ada beberapa mahasiswa yang kadang banyak nggak memahami tentang software gitu, karena di sisi yang kita jalani sekarang software yang sangat penting sekali di dunia tambang ya. Mungkin harapannya Unikarta bisa mendorong ya, betul, bisa supaya program studi teknik pertambangan bisa kerjasama dengan lisensi ya, software yang betul. Kerjasama dengan Unikarta untuk ngembangin orang-orang calon engineering tambang supaya mahir software perangkat lunak gitu mungkin. Ya. Betul Pak. Ya. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Mas Helmi. Sama-sama Pak Sunde. Atas waktu dan kesempatannya, sekali lagi saya terima kasih banyak. Sudah menyapa para alumni kita di by Zoom ya, di waktu senggang, di waktu istirahatnya Mas Helmi. Saya terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mas Helmi. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan video kita ini bisa memberikan penyemangat bagi mahasiswa kita atau bagi calon mahasiswa yang akan mendaftar di program studi teknik pertambangan Unikarta. Karena saya sampaikan bahwa alumni Unikarta ini sudah banyak yang bekerja. Jadi walaupun kondisi pandemik memang tetap bekerja di tambang. Betul. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa para alumni kita ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia, baik di pertambangan batubara, pertambangan biji, ada yang juga kerja di bank ya, di bank pemerintah.
dan ada juga bekerja yang sebagai polisi atau keamanan. Jadi macam-macam alumni kita, karena background tambang ini kalau misalkan alumni kita masuk di polisi, ini kan sangat membantu teman-teman di pemerintah kan, di penegakan hukum misalkan. Ini sangat membantu sekali. Jadi harapannya tidak hanya lulus kerja di tambang, tapi juga bisa kerja di instansi pemerintah. Mungkin itu. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang pas, saya mohon maaf. Semoga sehat selalu. Salam buat keluarga ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, sama-sama.